Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sehat selalu dan masih semangat belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang lambang unsur dan rumus kimia. Ini adalah kompetensi inti yang kita pelajari pada materi ini. Kalian bisa baca sendiri. Untuk selanjutnya kita arahkan kepada yaitu kompetensi dasar. Di sini diharapkan kalian nanti mampu menganalisis lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi, kemudian mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu menjelaskan lambang unsur, menjelaskan rumus kimia, merumuskan rumus molekul berdasarkan konsep lambang unsur, mengadaptasi kasus sehari-hari terkait dengan lambang unsur, rumus kimia, persamaan reaksi kimia. Ini yang perlu kita capai dalam kompetensi pelajaran ini. Oke, kita masuk pada materi lambang unsur. Lambang unsur bisa terdiri dari monoatomik yang artinya terdiri dari satu atom. Kemudian sama dengan lambang atom unsur tersebut. Yang ketiga, kebanyakan unsur monoatomik adalah logam. Beberapa zat lain seperti gas mulia juga berbentuk monoatomik. Perhatikan tabel berikut. Unsur aluminium dilambangkan dengan Al. Artinya di sini aluminium terdiri meskipun monoatomik tetapi dilambangkan dengan dua simbol yaitu Al, yang mana kita menuliskannya dengan huruf pertama huruf kapital, yang kemudian huruf kedua yaitu huruf L kecil. Contoh yang lain misalkan besi. Besi itu dari ferrum. Nah, ini disimbolkan dengan F besar dan E kecil. Kalau terdiri dari satu huruf saja seperti kalium, kalian perhatikan cukup ditulis dengan satu huruf besar atau kapital. Oke. Yang lainnya kalian bisa baca sendiri atau masih banyak kita temui. Nanti saya perkenalkan dengan nama sistem periodik unsur. Nah, disitu lambang unsur dituliskan sedemikian rupa sehingga memudahkan kita dalam mempelajari. Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang membentuk molekul senyawa tersebut. Rumus molekul ada dua, yaitu rumus molekul unsur dan rumus molekul senyawa. Kita bahas terlebih dahulu rumus molekul unsur. Nah, molekul unsur ini menyatakan gabungan atom-atom yang sama dalam pembentukan molekul. Molekul unsur sendiri terdiri dari diatomik dan poliatomik. Untuk yang diatomik ini adalah molekul yang terbentuk dari dua atom yang sama atau sejenis. Kalian bisa perhatikan contohnya. Hidrogen itu adalah molekulnya mempunyai rumus H2. Artinya dalam satu molekul hidrogen itu terdiri dari dua atom H. Kalian bisa lihat hidrogen berikatan dengan hidrogen. Atau oksigen juga demikian, O2. O dengan O. Dan ini kalian juga bisa lihat yang terakhir, gas klorin itu keberadaannya adalah sebagai diatomik, terdiri dari dua jenis, terdiri dari sesama jenis klor yaitu Cl dengan Cl. Untuk yang rumus molekul senyawa ini artinya rumus senyawa yang tersusun atas dua atom atau lebih yang berbeda yang membentuk molekul. Sebagai contoh, karbon dioksida itu mempunyai rumus molekul CO2. Ini artinya CO2 itu terdiri dari tiga atom, yaitu satu atom C dan dua atom O. Air memiliki rumus molekul H2O. Ini juga terdiri dari tiga atom, yang mana terbentuk dari dua atom H dan satu atom O.
kalian bisa pahami juga bahwasanya angka-angka ini kita sebut sebagai angka indeks, yang artinya menunjukkan banyaknya atom unsur yang tepat di depan angka tersebut. Ini seperti contoh O2, artinya O di sini jumlahnya adalah sejumlah 2 atom. Demikian juga seperti hidrogen, pada air ini indeksnya 2, artinya tersusun dari 2 atom H. Untuk yang seperti yang lainnya nih, seperti contoh glukosa. Nah, ini terdiri dari berapa atom? Kita bisa lihat berdasarkan dari rumus molekulnya, C6H12O6. Artinya jumlah total atom yang menyusun adalah 24 atom. Terdiri dari apa saja? Yaitu 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Untuk selanjutnya kalian bisa pahami sendiri dari contoh tabel tersebut. Adapun rumus empiris, ini adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari jumlah atom penyusun suatu molekul. Sebagai contoh, perbandingan jumlah atom C dan H dalam C3H6 adalah 3 dibanding 6, atau kita sederhanakan menjadi 1 dibanding 2. Jadi rumus empiris C3H6 adalah CH2. Dan masih banyak lagi contoh untuk rumus empiris yang lainnya. Oke, sekarang kita belajar menentukan jumlah atom dalam unsur atau molekul. Berapakah jumlah seluruh atom dalam 4 molekul air? Oke, bisa kalian perhatikan di sini adalah 4 molekul. Sebagaimana tadi kita udah mengetahui bahwasanya setiap satu molekul air itu mempunyai rumus H2O, artinya terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Kalau 4 molekul air itu kita bisa tulis nih. Nah, tadi kita mengenal ini yang kita sebut dengan bilangan indeks. Nah, kalau ini adalah koefisien, ini adalah pengali bagi atom-atom baik H ataupun O. Sehingga di sini kita bisa tuliskan 4 dikali 2, karena di sini atom H-nya berjumlah 2, sehingga menjadi 4 dikali 2 atom H sama dengan 8 atom H. Oke. 8 atom H. Kemudian berapa atom O? 4 dikali 1 atom O sama dengan 4 atom O. Sehingga bisa juga kita, untuk mempermudah kita mengingat dalam suatu molekul demikian ini, indeks H adalah 2, indeks O di sini meskipun tidak ada, itu artinya O di sini adalah 1. Sehingga masing-masing kita kalikan dengan koefisiennya. 4 dikali 2 untuk H, atom H-nya, dan untuk atom O-nya adalah 4 dikali 1. Sehingga jumlah atom total penyusun dari 4 molekul air adalah 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi 4 molekul air tersusun atas 12 atom. Oke, berikutnya adalah tata nama senyawa biner. Senyawa biner bisa tersusun atas unsur logam dan non-logam, atau non-logam dengan non-logam. Yang pertama di sini adalah logam dan non-logam. Unsur logamnya ini pada umumnya dimiliki oleh unsur-unsur pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Yang mana ini nanti kita bisa baca pada tabel sistem periodik unsur, golongan-golongan tersebut terdiri dari apa saja. Nah, untuk penamaannya, unsur logam dan non-logam itu adalah sebutkan dulu nama unsur logamnya, kemudian diikuti nama non-logamnya yang diakhiri dengan kata ida. Sebagai contoh, natrium ini adalah unsur logamnya,
tetap kita sebutkan natrium. Kemudian Cl atau klorin ini, klorin ini adalah nama non logamnya, sehingga pemberian namanya adalah kita sebutkan natrium klorida. Kalium hidrida, K adalah nama logamnya, kita sebutkan persis namanya yaitu kalium. Sedangkan hidrogen, H ini adalah hidrogen tapi kita akhiri dengan kata ida sehingga menjadi kalium hidrida. Oke, magnesium. Angka-angka nggak kita perlu sebutkan kecuali nanti ada ion lain ya. Magnesium ada nama logamnya. Kemudian nitrogen, N itu adalah nitrogen, kita akhiri dengan kata ida sehingga menjadi magnesium nitrida. Nah, ini adalah penamaan untuk yang poliatom. Poliatom artinya terdiri dari banyak atom. Sebagai contoh, K2SO4. Oke, saya tekankan lagi, dalam pembacaannya tidak perlu dibaca, kalau kalian bacanya jadinya kaso ya. Nah, nanti di sini cukup kamu belajar membacanya adalah mengeja. K2SO4. Jadi K itu adalah kalium, SO4 itu adalah sulfat, sehingga pemberian namanya adalah kalium sulfat. Kemudian PO3 -3 ini adalah berarti kita kalau ada tanda min plus itu adalah nama ion, sehingga kita bisa beri nama ion fosfit. Untuk membedakan fosfat, fosfit, sulfat, sulfit, ini kita bisa lihat dari jumlah atom O-nya. Kalau dia lebih sedikit biasanya it, kalau banyak at, kalau semakin kecil biasanya hipo, kalau berlebih per. Nanti kita bahas ada di rumus kimia berikutnya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa segera dikumpulkan. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang persamaan reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.